Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya bagi setiap kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Panggilan beribadah kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Dalam sikap yang tetap berdiri, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kita kepada Allah kita. Berilah hormat padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing ibadah kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 12 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema hari ini, dosa menghujat Roh Kudus. Bagaimanakah dengan seseorang yang pernah melakukannya? Kita akan dipandu bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan. Bagaimanakah selayaknya kita sebagai orang percaya memperlakukan Roh Kudus dan memaknai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dosa di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada kalanya kita melakukan kesalahan. Ada kalanya kita mendukakan sesama kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini setiap kita diberikan kesempatan untuk masuk di dalam doa saat teduh perenungan dosa kita. Dan didasari di dalam firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita masuk di dalam perenungan akan setiap kesalahan dan dosa kita, bersama mari kita pujikan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau mengangkat dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan pada setiap kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sekali lagi, sejauh timur Tuhan membuang dosa kita dan tiada lagi mengingat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
sekalian dipersilakan untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita di dalam 1 minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah menghendaki setiap kita supaya kita sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Tetapi secara jujur kita katakan bahwa tantangan dunia dan aktivitas kita sehari-hari terkadang membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan mungkin juga dalam kehidupan kita ibadah hanya menjadi sekedar ritual. Dan tahukah setiap kita bahwa hal itu amat mendukakan Allah kita. Mari setiap kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Allah. Allah memberikan kesempatan, Allah menginginkan setiap kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur jika Tuhan senantiasa memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh mengoreksi diri kami di hadapan Tuhan. Banyak kekurangan di dalam hidup kami dan banyak kesalahan yang sering kali kami lakukan. Baik itu secara kami sadari atau bahkan terkadang kami tidak menyadarinya. Tapi kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan setiap kami yang membuktikan bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus memperbaiki diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu bagi setiap kami pada hari ini. Dan ajari kami supaya di hari-hari berikutnya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi dan penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengampun, maha adil dan maha pengasih. Oleh karenanya marilah setiap kita di hadapan Tuhan mensyukuri setiap hal yang terjadi. Itu semua ada di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bersama kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang telah diperbuatnya di dalam kehidupan kita. Rancangan indahnya terjadi di dalam hidup kita. Dia mengerti segala hal yang kita perlu dan kita butuhkan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kita berdiri dan kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini bersama-sama kita akan diberkati dari persembahan pujian yang akan dibawakan oleh para tim hamba Tuhan GKKA Sidoarjo. Kami persilakan. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh persembahan pujian dan bersama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Arumi. Bersama-sama kita mempersiapkan waktu kita untuk masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana, demikianlah hidup setiap kita yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita bersama-sama akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema yang cukup kita gumuli sepertinya dan cukup mengerikan bagi kita, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari perikop di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12, tapi sebelumnya mari kita mengawali perenungan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tetap boleh memuliakan Tuhan melalui peribadatan kami yang kami lakukan waktu demi waktu. Biarlah Tuhan menganugerahi kami kesetiaan untuk datang kepadamu. Engkau menganugerahi kami takut akan Engkau, supaya di dalam peribadatan ini kami hanya meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya Engkau menjadikannya seperti tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan pada hari ini boleh menolong kehidupan kami, boleh bertumbuh, subur, dan menguasai kehidupan kami, supaya arah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berbelas kasihan kepada kami yang menyampaikan dan yang mendengar. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Silakan memperhatikan di dalam layar Bapak Ibu, per 21 Juni 2020 minggu yang lalu, dikutip dari Jatim Pemprov, Instagramnya Jatim Pemprov tentang perkembangan virus corona di Jawa Timur. Kita bisa melihat di situ berapa banyak ODP, berapa banyak PDP, dan yang terkonfirmasi, yang sembuh, yang meninggal, dan yang di Surabaya sudah ada 4.000 sekian orang yang positif, dan di Sidoarjo sendiri di tempat kita ada 1.000 sekian banyak orang yang mengalami, meskipun ada yang sembuh tetapi juga ada yang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat data ini dan melihat lingkungan sekitar kita, bahkan juga melihat bahwa ketika masa isolasi, ketika masa PSBB dan segala sesuatunya itu, secara perekonomian kita mulai menurun, bahkan ada yang bukan lagi menurun ya, tetapi terjun bebas. Sangat sulit, banyak hal yang menjadi kacau ya, perekonomian menjadi kacau, banyak hal yang menjadi kacau, peribadatan kita pun mengalami hambatan ketika kita mau bertemu muka secara langsung. Nah, ketika kita di dalam situasi yang saat ini kita alami, ada banyak respon. Ada orang-orang yang menyikapinya dengan datang kepada Tuhan, seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Kita terus-menerus berdoa dengan tekun supaya Tuhan menolong kita. Tetapi ini juga bisa menjadi sebuah alasan untuk kita bukan hanya bertanya, tetapi juga marah atau bahkan menantang Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa ada seperti ini? Kalau Tuhan itu hebat, kenapa kita ada di dalam situasi ini? Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada orang-orang yang meninggal tiap harinya karena pandemi? Dan hal-hal itu bisa membuat kita melakukan yang namanya menghujat Tuhan. Ketika kita dalam sikap situasi yang penuh dengan kemarahan, maka hujatan-hujatan itu bisa terjadi. Ada ketika kita melihat kekacauan demi kekacauan, hujatan-hujatan itu bisa terjadi. Tetapi ini yang harus diwaspadai dari orang-orang percaya. Mengapa? Karena ketika kita sudah melakukannya, maka kita berhadapan dengan firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari bersama. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka bagian firman Tuhan kita untuk mendasari perenungan kita pada hari ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau
atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa orang-orang percaya, murid-murid Kristus, ketika Yesus mau kembali ke sorga, mereka diberikan sebuah perintah untuk memberitakan Injil. Tetapi jauh sebelum itu, ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, sebelum kematian dan kebangkitannya, Yesus sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus itu pasti akan menyertai mereka. Roh Kudus akan datang dan menyertai mereka. Tetapi bukan hanya itu, Dia tidak hanya akan datang untuk menolong kita. Dia tidak hanya sekedar sesuatu yang bisa merasuki kita, tetapi Dia adalah Allah yang datang, pribadi Allah yang datang untuk membimbing, mengajar, menginsyafkan kita. Sehingga penghormatan kepada Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang harus juga dikerjakan. Ada orang-orang yang punya pendapat, oh Allah Bapa paling tinggi, kedua Yesus, yang ketiga Roh Kudus paling bawah. Jadi kadar penghormatannya harus beda. Yang satu lebih tinggi, yang kedua ya setengah-setengah lah. Yang terakhir Roh Kudus tidak perlu dihormati banget. Nah, ini merupakan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengatakan sesuatu yang demikian keras di dalam bagian ini tentang sikap penghormatan tentang Roh Kudus di dalam ayat yang ke-10. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca ayat ini, kita mungkin malah memiliki banyak interpretasi, banyak pemikiran. Loh, berarti kalau misalnya melawan anak manusia itu masih bisa diampuni, sedangkan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Jadi, apakah Roh Kudus jauh lebih penting daripada Yesus? Ataukah Yesus bukan benar-benar Allah sehingga masih bisa ditoleransi kesalahan kalau dilakukan terhadap Dia, sedangkan tidak demikian dengan Roh Kudus? Bagaimana ayat ini mengajar kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan belajar tentang arti menghujat Roh Kudus, arti dosa menghujat Roh Kudus dalam konteks perikop Lukas 12 ayat yang ke-1 sampai 12, khususnya ayat yang ke-10. Dan yang kedua kita akan melihat bersama-sama bagaimana sih bentuk penghujatan kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu untuk bisa memahami apa arti menghujat Roh Kudus di dalam perkataan Yesus ini, kita perlu memahami perikopnya secara utuh. Ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di situ Yesus mau mengajarkan para muridnya supaya mereka waspada. Mengapa? Karena orang-orang Farisi yang ketika Yesus mengajar kemana-mana juga ikut membuntuti seolah-olah mau mendengar, tetapi menyimpan kebencian yang begitu banyak. Satu sisi ingin mendengar, tetapi di sisi yang lain ingin mencari-cari kesalahan supaya Yesus mendapatkan penghukuman. Di depan kelihatannya baik-baik saja, tetapi di belakangnya ada kebencian yang tersembunyi. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya, mereka ini adalah ragi-ragi kemunafikan. Masuknya perlahan, tetapi menyiratkan bentuk kemunafikan. Sehingga Yesus berkata bahwa ketika mau menghormati seseorang, jangan seperti orang Farisi. Mereka menghormati orang karena takut dengan orang banyak. Orang Farisi ini baik, menunjukkan sesuatu yang baik bukan untuk Allah tetapi untuk dirinya, penghormatan atas dirinya. Nah, jangan melakukan hal itu. Yesus mengajarkan bahwa takutilah pribadi yang tepat, yaitu Allah, yang ketika manusia itu mati masih bisa menghakiminya. Bukan yang hanya bisa berkuasa ketika hidup, tetapi yang berkuasa atas hidup dan mati.
ketika itu disampaikan, Yesus sampai kepada kalimat ini sehingga berbicara tentang penghujatan. Maka sebelumnya dia berkata bahwa kalau ada orang yang menyangkal Yesus di depan manusia, maka dia juga akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Demikian sebaliknya. Tetapi kemudian Yesus sampai kepada setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, mari kita melihat ayat ini secara khusus. Kita akan fokus dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, kita akan membaginya di dalam 2 perbandingan. Yang pertama dikatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia. Yang kedua menghujat Roh Kudus. Nah, makna yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita fokus dulu kepada kata menghujat. Apa sih arti dari kata menghujat? Menghujat itu adalah memfitnah atau mengumpat atau menghina secara perkataan, lebih ke arah hal-hal yang verbal. Tetapi menurut sebuah kamus bahasa Yunani, ketika meneliti tentang kata menghujat, maka menghujat itu memiliki arti yaitu sebuah kehendak atau kesengajaan atau sebuah usaha yang sadar untuk dalam tanda kutip menampar Allah atau meremehkan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar sebuah tindakan memfitnah, mengumpat, tetapi dengan sengaja, dengan sadar melakukannya. Kadang-kadang ketika kita ngomong, bisa jadi kita ketika salah ngomong kita katakan, oh saya kilaf gitu ya. Hari-hari ini banyak orang yang suka bilang begitu kalau terlanjur menyakiti orang lain atau melakukan sesuatu yang gak terkendali, oh maaf saya kilaf gitu ya. Tetapi di dalam artian kata menghujat itu tidak ada istilah khilaf. Tetapi di dalam artian yang sebenarnya adalah sebuah kehendak sengaja, dengan sengaja meremehkan kemuliaan Allah. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya suatu hari Bapak Ibu memiliki kesempatan atau tiba-tiba mendapatkan undangan dari Istana Negara ya, untuk ketemu dengan Pak Presiden dan kabinetnya. Oh, hari ini di Istana Kepresidenan mau open house, jadi Bapak Ibu dapat undangan. Nah, ketika dapat undangan, di undangan itu tertulis beberapa persyaratan, beberapa kondisi untuk Bapak Ibu kalau mau datang. Pertama, kondisinya adalah datang tepat pada pukul 9. Tidak boleh lebih, kurang boleh sambil menunggu, tetapi tidak boleh lewat, yang terlambat tidak diizinkan masuk. Yang kedua, menggunakan pakaian batik ya, dress code biasa ya, kita kalau misalnya ada kegiatan itu suka pakai dress code. Nah, dress code-nya adalah batik dan berpenampilan rapi tentunya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca persyaratan-persyaratan itu, sudah membaca apa yang harus dilakukan ketika mau datang ke acara Pak Presiden dan kabinetnya, maka Bapak Ibu mempersiapkan diri. Kalau Bapak Ibu datang tepat pukul 9, tetapi tidak menggunakan pakaian batik, padahal Bapak Ibu sudah membaca persyaratan yang ada di dalamnya, harus memakai batik. Apa kira-kira konsekuensi yang akan diberikan? Apa kira-kira pendapat orang-orang yang ada di sekitar Anda ketika melihat Bapak Ibu seperti itu? Oh, ini sudah tahu aturannya begini kok masih dilanggar. Nah ini ya, kecuali dia memang tidak memperhatikan atau tidak tahu. Nah ini sebuah faktor kesengajaan. Nah ini maksud yang kita mau tuju. Kita tahu bahwa ada peraturan itu, kita mengetahuinya, tetapi dengan sengaja meremehkan peraturan itu artinya bahwa kita tidak menghormati yang memberikan aturan itu. Ketika kita datang ke pesta itu dan kita tidak menggunakan batik, sedangkan kita tahu harus menggunakan batik, itu kita sengaja untuk tidak mau menghormati presiden itu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan menghujat. Ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia, tetapi kita dengan sengaja meremehkannya, dengan sengaja merendahkan kemuliaan Allah, itu yang dikatakan sebagai penghujatan.
sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Arti yang kedua, penolakan atas karyanya. Mari kembali memperhatikan di dalam ayat yang ke-10. Ketika berbicara tentang melawan anak manusia, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, kalimat ini dituliskan di dalam bentuk tensis tertentu. Kalau kita semua pernah belajar bahasa Inggris itu punya tensis ya Bapak Ibu. Kalau saya mau menyatakan kemarin saya mau menceritakan ini ada tensisnya. Yang sekarang ada present tense, yang lalu past tense, yang ke depan future. Nah, demikian juga dengan bahasa Yunani, ada tensis-tensis tertentu. Nah, di dalam kalimat yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10, di situ kata melawan anak manusia itu ditulis di dalam bentuk yaitu suatu perkataan yang dilakukan hanya pada saat itu. Sesuatu yang dilakukan pada saat itu, yang ketika dikatakan itu terjadi. Nah, kalau kita mau melihat ini Yesus sedang merujuk kepada Lukas pasal yang ke-11. Silakan Bapak Ibu melihatnya sejenak. Lukas pasal yang ke-11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Lukas 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Ada apakah di sana? Di situ diceritakan bahwa ketika itu Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Yesus terkenal melakukan banyak sekali mujizat, tetapi ketika Yesus melakukannya, mengusir setan dalam diri seseorang, orang-orang Farisi ini berkata ia mengusir setan dengan Beelzebul, yaitu salah satu iblis. Ya, Beelzebul itu adalah salah satu iblis. Yang artinya adalah bahwa orang-orang ini sedang meragukan kuasa yang ada pada Yesus ketika Yesus mengusir setan. Sehingga pada saat itu Yesus katakan tidak mungkin kalau orang itu dalam satu pihak, ada di gengnya, enggak mungkin saling mengusir. Ya. Yesus menerangkan bahwa kuasa yang diterimanya adalah dari Roh Kudus, dari Allah sendiri, dan untuk menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Nah, Yesus merujuk ketika dikatakan melawan anak manusia, Yesus merujuk terhadap pengalaman yang baru saja dia alami terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa penolakan yang dilakukan oleh ahli Taurat pada saat itu hanya berlangsung pada waktu itu atas kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Masih bisa diampuni karena suatu saat mereka bisa sadar. Terbukti Nikodemus, seorang Farisi yang lain. Ya, seorang Farisi yang lain ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia mau dilahirkan kembali. Yohanes pasal yang ketiga. Perkataan itu, penolakan itu hanya dilakukan oleh ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu bicara dengan Yesus, bukan semua ahli Taurat. Karena ada ahli Taurat yang bertobat. Salah satunya yang dikisahkan adalah tentang seorang yang bernama Nikodemus. Tetapi ketika berbicara tentang barang siapa menghujat Roh Kudus, tensis yang dipakai untuk menjelaskan kalimat ini adalah suatu bentuk sikap yang satu kali dilakukan tetapi itu berdampak untuk seterusnya. Itu seperti ketika Yesus melakukan penebusan dosa bagi manusia, kalimat itu dituliskan dalam bentuk satu kali dilakukan tetapi untuk selama-lamanya dampaknya. Sehingga Yesus tidak akan mati kedua kali atau tersalib berkali-kali karena ada batas waktu dalam penebusannya. Penebusannya cukup satu kali dan kuasanya itu berjalan hingga kekekalan. Nah, inilah yang dikatakan Yesus melalui kata menghujat Roh Kudus. Ketika penolakan itu dilakukan satu kali dan itu untuk seterusnya, maka ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa diampuni. Mengapa? Karena mari kita melihat Roh Kudus, mengapa pribadi Roh Kudus itu penting. Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai penebus, sebagai guru, sebagai orang yang memperkenalkan tentang Allah, tetapi dia memiliki tujuan akhir, visi yang terakhir adalah melakukan penebusan dosa bagi manusia.
Tetapi Roh Kudus memiliki tugas yang lain, yaitu bekerja di dalam hati manusia untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sekali lagi, Roh Kudus memiliki tugas ketika dia datang ke dalam dunia, itu adalah untuk bekerja di dalam hati dan pikiran manusia untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang menebus dosa itu bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah. Sehingga itulah yang menuntun manusia untuk mengalami sebuah pertobatan, mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah berbalik dari dosa 180 derajat, percaya kepada Kristus dan kehidupannya diperbarui. Ketika pekerjaan Roh Kudus ini ditolak, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menerima Kristus. Karena kalimat ini berbicara tentang satu kali penolakan yang sifatnya untuk selama-lamanya. Dia akan terus-menerus menolak kuasa Roh Kudus yang bekerja. Untuk memudahkan kita untuk memahami poin makna yang kedua ini, kalau kita adalah orang yang suka makan ikan, Bapak Ibu, suatu kali kita bisa datang ke sebuah restoran ikan, lalu kemudian karena Anda suka makan ikan, Bapak Ibu, saudara-saudari suka makan ikan, maka pergi ke restoran ikan ya pesan ikan toh pasti. Nah, ketika pesan ikan kesukaan Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu mencium bau yang tidak sedap dari masakan itu, lalu kemudian Bapak Ibu memutuskan untuk hari ini enggak makan ikan. Nah, ilustrasi ini merupakan ilustrasi yang menjelaskan tentang kata melawan anak manusia. Karena hari itu Bapak Ibu bisa tidak makan ikan, tetapi karena Bapak Ibu suka makan ikan, Bapak Ibu akan pergi makan ikan di restoran yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak akan memutuskan untuk membenci ikan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu adalah orang yang ketika sudah satu kali dari kecil tidak doyan makan ikan, ada ya orang-orang yang vegetarian misalnya ya, ketika bau ikan sedikit aja atau bau daging sedikit aja sudah langsung tidak mau. Tidak, sekalipun baunya berubah menjadi seenak apapun, kita tetap akan menolak kalau itu adalah ikan atau itu adalah daging. Ya, ilustrasinya jadi seperti orang yang vegetarian, yang memang bukan sengaja vegetarian, tetapi yang memang dari sononya adalah vegetarian. Apapun jenis ikan atau daging yang dimasak dengan bau yang sangat enak, rasa yang sangat enak, tapi ketika Anda sudah menolak, tidak doyan makan ikan atau makan daging, maka sampai kapanpun, seenak apapun Bapak Ibu akan menolaknya. Nah, ini merupakan gambaran dari menghujat Roh Kudus. Dan ketika pekerjaan Roh Kudus untuk membuktikan Yesus dalam hati kita, kita terus-menerus tolak, maka kita tidak akan beroleh bagian di dalam keselamatan itu. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa orang itu tidak akan diampuni. Bukan masalah bahwa Yesus berarti tidak bisa mengampuni, atau Allah kan hebat luar biasa, tidak bisa terbatas kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi dia, maka masa si Tuhan tidak bisa mengampuni? Bukan masalah itu. Tetapi ketika orang itu menolak Roh Kudus bekerja dalam hatinya, maka dia tetap terhitung sebagai orang-orang durhaka yang tidak akan pernah menerima anugerah keselamatan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti menghujat Roh Kudus itu adalah sebuah tindakan yang dengan sadar dan sengaja meremehkan kemuliaan Allah dan juga menolak karya Roh Kudus yang membuktikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sebuah peremehan atas kemuliaan Allah yang dilakukan dengan sengaja, dan juga sebuah penolakan atas karya Roh Kudus yang adalah Allah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Itu adalah arti dari menghujat Roh Kudus. Menolak Roh Kudus itu artinya menolak karya keselamatan Kristus, dan menolak karya keselamatan Kristus berarti menolak kealahan Kristus dan berarti juga menolak Allah Tritunggal. Maka kita bisa melihat di situ bagaimana kita
orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang durhaka. Sehingga itu adalah arti dari menghujat Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu apa bentuknya dari sikap menghujat Roh Kudus. Kalau misalnya dengan sengaja menolak kemuliaan Allah dan menolak karya Roh Kudus, saya sebagai orang Kristen tidak melakukannya, lause. Nah ya, jadi saya tidak terhitung sebagai orang-orang yang menghujat Roh Kudus, saya tidak pernah melakukan itu. Apakah demikian Bapak Ibu? Mari kita bersama-sama melihat, saya ingin kita juga merelasikan ayat ini dengan di dalam ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Sebuah bentuk penghujatan Allah Roh Kudus itu bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, itu ada dalam diri Firaun. Raja Mesir yang pada waktu itu didatangi oleh Musa ketika bangsa Israel itu berada di dalam perbudakan, di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Bisa kita memperhatikannya dalam Keluaran pasal yang ke-14. Di sana diceritakan bahwa Allah ingin membawa keluar bangsa Israel, bangsa pilihannya, keluar dari perbudakan tanah Mesir. Lalu dia mengutus Musa untuk datang kepada Firaun dan menunjukkan kuasanya. Ada banyak mujizat yang dilakukan. Ke sana Musa membawa sebuah pesan bahwa ada yang namanya Allah yang hidup, Yahweh, dan itu adalah Allah orang Israel yang akan menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Ditunjukkan tongkat bisa menjadi ular, ya. Ditunjukkan dalam berbagai cara. Firaun menolak. Akhirnya Tuhan menjadi marah. Muncullah tulah yang pertama. Kemudian dia datang, tulah selesai. Kemudian muncul tulah yang kedua, tetapi Firaun juga tidak kembali percaya sampai tulah yang ke-10. Dia begitu melihat banyak perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh Allah dan dia sudah tahu bahwa Allah itu ada dan berkuasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Terus menolaknya. Dia lebih percaya bahwa berhala yang sedang disembahnya itu memiliki kuasa yang lebih besar. Sehingga kita menjumpai kata yang kemudian bisa membuat kita juga dalam kalimat yang lain bertanya-tanya. Karena dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Nah di sini Bapak Ibu bukan berarti Tuhan membuat Firaun menjadi seorang yang jahat. Tetapi dari awal Firaun ini mengeraskan hatinya ketika dia melihat berbagai pengalaman kuasa Tuhan yang ditunjukkan melalui Musa dan melalui tulah, melalui dampak-dampaknya bagi bangsa Mesir, tetapi dia tidak percaya kepada Allah. Yang Allah mau adalah membawa bangsanya keluar, tetapi sampai titik penghabisan dia terus mengejar, sehingga dia harus mati di Laut Tebrau yang sudah dibelah dua oleh Musa. Sudah melihat begitu banyak mujizat dan begitu banyak pengenalan akan Tuhan, tetapi dia menolaknya. Ini adalah sebuah bentuk penghujatan kepada Allah, kepada Roh Kudus, kepada sebuah penyataan untuk sebuah pribadi yang berusaha memperkenalkan kepada dirinya ada Allah. Ini yang pertama. Bentuk yang kedua, kita bisa melihatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu diceritakan di situ bahwa Imam Eli itu adalah seorang imam yang dipercaya Tuhan, tetapi melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah seorang imam hidup di dalam pengajaran yang seharusnya hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anaknya juga menjadi imam yang seharusnya setiap hari bergaul dengan pengajaran. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah mengetahui pengajaran demi pengajaran itu, justru mereka melakukan tindakan pencurian, persinahan, dan banyak sekali dosa kekejian di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan mereka tidak akan selamat.
Karena mereka menghujat Allah. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah memberitahukan banyak pengajaran, sudah dibimbing, tetapi mereka memilih untuk hidup di dalam hawa nafsu mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Dan Imam Eli yang melihat itu semua tidak meminta pengampunan kepada Tuhan, justru membiarkan anak-anaknya dan dirinya sendiri hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Ketika kita mendengar sebuah pengajaran firman Tuhan, dan ketika Roh Kudus itu menegur kita dengan kebenaran-kebenarannya, dan kita katakan bahwa saya tidak melakukan dosa itu, saya tidak merasa saya melakukan kesalahan, dan mengabaikan suaranya, hati-hati. Jangan-jangan yang sedang kita lakukan adalah melakukan penghujatan kepada Allah Roh Kudus. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya pada saat kita melakukan baptisan, kita mengikuti katekisasi, kita mengikuti baptisan, lalu kemudian menyatakan bahwa saya percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi ketika kita belajar tentang kebenaran-kebenarannya dan terus hidup di dalam dosa-dosa kita, terus hidup di dalam kecemaran-kecemaran kita, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sebuah bentuk penghujatan kepada Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang tahu bagaimana orang Kristen seharusnya, dan kita bersikap tidak setia kepada pasangan kita dengan dalih bahwa semua orang melakukannya, itu adalah sebuah penghujatan kepada Allah. Bukan hanya menyakiti pasangan kita, tetapi sebuah bentuk peremehan atas kemuliaan Allah. Ketika di dalam pekerjaan kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah tahu orang-orang yang seharusnya bekerja dengan benar, tetapi kita mengambil keuntungan yang tidak seharusnya di dalam pekerjaan kita, lumayan ya, bahasa Jawanya itu entet-entetan gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya sepele, sesuatu hal yang kelihatannya sederhana. Tetapi hati-hati Bapak Ibu yang di rumah kita masing-masing, bahwa tidak ada dosa kecil atau dosa besar di hadapan Tuhan. Semua dosa adalah tindakan yang mencemari, yang meremehkan kemuliaan Allah. Marilah kita hidup bukan dengan topeng-topeng kemunafikan. Ketika kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar kelihatan baik dari luar, tetapi marilah kita fokus kepada menjadi murid. Oleh sebab itu, yel-yel yang selalu kita soundingkan adalah be disciple, to love Jesus. I'm ready. Be disciple itu artinya bahwa kehidupan kita itu bukan lagi fokus kepada kehidupan yang membuat kita nyaman, kedagingan kita nyaman. Tetapi fokus kepada kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kualitas kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Be disciple, fokus kepada hal-hal yang demikian. Bukan kepada sikap yang kita kelihatannya baik dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Seorang pendeta besar, Benny Hinn, ya Bapak Ibu pasti sudah mendengar, suatu kali di tahun 2016 menghebohkan dunia. Mengapa? Karena pada akhirnya dia menyadari bahwa yang sedang dia lakukan dengan melakukan mujizat, dengan membuat mujizat-mujizat menyembuhkan orang atau melipat gandakan uang, dia menjadi pendeta yang kaya, itu ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia katakan, saya tidak lagi mau hidup di dalam teologi kemakmuran.
sebuah pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan seorang pendeta yang sudah memiliki topeng yang sangat sempurna. Berapa banyak orang yang percaya, mengikut dan bertobat karena perkataan-perkataannya? Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi sebuah perubahan hidup yang nyata yang ketika kita melakukan kehidupan kita apapun situasinya, kita menjadi orang-orang yang fokus untuk menghormati Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawasi kehidupan kita. Mungkin kita melihat bahwa diri kita seolah-olah sudah baik, sudah cukuplah, sudah baguslah, tidak ada yang perlu diperbaiki. Menghujat Roh Kudus hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar kekristenan, di luar agama Kristen. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendengar tentang kebenaran dan kita memutuskan untuk tidak mau taat, ketika kita sudah diajar tentang kebenaran dan dibukakan tentang dosa itu dan kita tidak mau bertobat, terus kembali kepada dosa yang sama karena itu nyaman bagi hidup kita, hati-hati. Biarlah pertobatan kita adalah pertobatan yang sungguh, dan biarlah takut kita akan Tuhan adalah takut yang betul-betul berasal dari hati kita. Sehingga kita di dalam peribadatan kita juga bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Karena yang tertuju kepada Tuhan itu bukan fisik kita, tetapi hati, pikiran kita, roh kita tertuju kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini dan waspada terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, supaya ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga tidak mengalami kesesatan, tetapi kita melakukan penghormatan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mengajar kami. Mungkin apa yang kami sampaikan dan yang kami dengar tidak sempurna kami pahami Tuhan. Ada banyak hal yang masih belum kami mengerti. Namun kami memohon kami memohon pertolongan Tuhan supaya menopang kami, agar kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh memahami firman-Mu, apa artinya menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Arumi. Biarlah setiap kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi marilah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengerjakannya dengan setia. Bersama-sama kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Persembahan kita didasari dari Mazmur pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan berupa bentuk tunai atau juga secara transfer seperti yang telah diumumkan di dalam minggu-minggu sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa melihat di layar nomor tertera yang dituju yaitu nomor rekening gereja. Mari bersama-sama kita pujikan di hadapan Tuhan, bawalah persembahanmu.
Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa syukur dan juga kita akan berdoa syafaat yang akan saya pimpin. Kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia untuk setiap hal yang akan terus dilakukan oleh para pemerintah. Mari terus kita dukung di dalam doa supaya Tuhan juga memampukan setiap pemerintah kita, dan juga terus berdoa bagi setiap gereja yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar Indonesia, terkhususnya juga gereja kita di dalam pemulihan persekutuan dan juga peribadatan yang nantinya akan bersama dilakukan. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa ada, yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur jikalau pada hari ini setiap kami yang telah memberikan atau bahkan yang belum sempat memberikan, biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha yang dilakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga setiap berkat yang kami kembalikan kepada Tuhan adalah berkat yang layak di hadapan Tuhan dan berkat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah tetap di dalam pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga terus mendukung doa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk pemulihan-pemulihan yang boleh terjadi atas bangsa kami. Kami percaya semua tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memelihara bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap pemerintah yang sedang mengupayakan setiap hal yang akan dikerjakan ke depannya nanti, baik itu di dalam kesehatan, baik itu di dalam perekonomian, bahkan juga di dalam new normal, kehidupan yang baru nanti. Kiranya setiap hal yang terjadi Engkau boleh senantiasa berkuasa di atasnya ya Bapa. Bahkan kami merindukan Tuhan boleh menjamah setiap hati para masyarakat Indonesia untuk boleh memiliki kerinduan dan ketaatan kepada pemerintah daerah. Kiranya setiap masyarakat Indonesia boleh memiliki kesadaran akan hal ini ya Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun setiap kami berada. Kiranya senantiasa kami boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Supaya ketika mereka melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat Engkau ada di dalam diri kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga terus berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di luar Indonesia yang boleh berdiri di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa, peliharakanlah kehidupan setiap jemaat-Mu, bukan hanya di dalam hal materi tetapi di dalam iman dan kerohanian. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan Engkau memulihkan setiap kondisi dan keadaan jasmani bahkan kerohanian kami. Dan terkhususnya Bapa, ketika nanti kami boleh kembali beribadah di gereja-Mu, biarlah setiap jemaat Tuhan tetap boleh memiliki semangat untuk boleh datang ke gereja, untuk boleh datang bersekutu. Dan biarlah iman kami tidak menjadi lemah oleh karena keadaan yang seperti ini. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami juga teringat untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang mungkin sedang sakit, yang mungkin tidak dapat bangun, atau yang mungkin sedang berada di dalam pergumulan oleh karena perekonomian. Tuhan, pakailah setiap kami, untuk kami boleh menggulurkan tangan kami, untuk kami boleh membagikan kasih Tuhan kepada setiap mereka. Dan biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi panutan-panutan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bersama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri dan kita pujikan doksologi. Doa dan berkat disampaikan oleh Pendeta Sih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.